Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua solider? Ketemu lagi dengan saya Raja Muhammad Nur, Konselor Rehabilitasi Narkoba Humas Sasmita. Ya, biasanya sini duduk samping aku tuh ada di live fanpage Facebook. Ya, di episode ke-21 ini dengan tema patah psikososial dan penyalahgunaan narkoba. Saya gunakan channel YouTube sini duduk samping aku supaya lebih bisa terintegrasi dengan channel YouTube-nya Humas Sasmita itu sendiri. Baik, biasanya sini duduk samping aku, ya saya ada teman bicaranya, di episode ke-21 ini saya ingin menyampaikan secara langsung temuan-temuan saya yang bersifat informatif maupun development atau memberikan pemahaman tersendiri tentang penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Banyak stigma maupun stereotip yang ada di masyarakat luas bahwa penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba atau orang menggunakan narkoba itu akibat lingkungannya. Buat saya nggak sesimpel itu menyalahkan lingkungan, dan ketika orang tua atau kita sebagai adik atau kita sebagai abang atau kita sebagai saudara gitu langsung menyalahkan lingkungan, ya berarti ya memang harus mengerti dulu tentang kenapa sih seseorang tuh mau menggunakan narkoba atau berniat atau ya setidaknya mau mencoba menggunakan narkoba. Ya, ini ada kaitannya dengan psikososial itu sendiri, di mana keadaan emosi dan emosional seseorang tersebut gagal menghubungkan dengan keadaan atau kondisi lingkungan sosialnya, atau yang bisa dikenal dengan istilah disfungsi sosial. Ya. Kalau belajar teori musikologi, ya nggak luput dari dua tokoh besar psikologi itu sendiri. Yang pertama Freud dengan teori psikoseksualnya dan Erikson dengan psikososialnya. Kebetulan saya lebih senang untuk mendalami psikososialnya Erikson karena ini berkaitan langsung dengan cara saya memberikan inspirasi baru, baik rasa, minat dan bakat kepada pecandu narkoba yang kami adopsi di Humas Sasmita. Disfungsi sosial ini bertahap gitu ya, ada 0 sampai 1 tahun, itu fase di mana seorang anak atau insan manusia mulai menumbuhkan rasa curiga atau kepercayaan, atau istilah teorinya itu basic trust. Menaruh pertama kali basic trust itu kepada lingkungan sosialnya ya di fase umur 0 sampai 1 tahun. Ya. Nggak mudah seorang anak ketika dia berumur 1 tahunan gitu bisa tenang, bisa nyaman dengan seseorang yang baru. Makanya ketika ada seseorang yang baru, biasanya tuh anak suka nangis, suka berontak atau apa gitu. Manifestasi yang ditunjukkan kepada lingkungannya tuh ya yang bentuknya curiga. Basic trust ini penting. Makanya di rehabilitasi Humas Sasmita kami nggak cuma membentuk adaptasi baru di kehidupan pecandu narkoba yang kami adopsi, nggak cuman dianya, tapi juga kami membuat rekonsiliasi hubungan emosional yang begitu kuat, yang begitu harmonis kepada pihak keluarganya atau orang-orang terdekatnya gitu. Jadi nggak melulu pecandu narkobanya aja nih, jadi semua faktor yang menunjang nanti, baik keluarganya, orang terdekatnya, itu kami coba rekonsiliasi itu, atau istilahnya memperbaiki hubungan yang patah tadi ya. Di fase berikutnya, di fase pertumbuhan anak ya, di fase psikososial itu di 1 sampai 3 tahun. Ini ada fase otonomi namanya. Fase otonomi dengan fase ragu-ragu ya. Seorang anak yang bertumbuh di fase otonomi dan ragu-ragu ini, ketika dominan
keraguan-raguannya dia nanti semakin besarnya nanti ya jadi figur yang agak-agak ragu-ragu, yang enggan untuk memulai sesuatu, enggan untuk menyatakan kreativitasnya, enggan untuk menyampaikan apa yang dia inginkan ya. Di lain pihak, kalau yang bertumbuh dengan otonomi tadi ya, kalau nggak di manage juga akan menjadi seorang yang nggak mau ngerti tuh ya, maunya sendirilah kasarnya gitu. Tumbuh besarnya ya dengan gede adat kalau istilah orang Betawi gitu ya. Nah ini yang perlu dicermati juga ya. Dan saya ketika diagnosa awal pada saat mau mengadopsi pecandu narkoba untuk kami rawat inap di Humas Sasmita, itu saya melakukan behavioristik gitu, atau kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, dan saya lihat kebanyakan gitu ya, para pecandu narkoba yang kami adopsi ini ya otonominya kuat sekali gitu. Ada juga yang ragu-ragu, tapi ya lebih dominan yang ke otonomi, artinya maunya sendiri, senang-senangnya dia sendiri, caranya dia sendiri. Lalu di fase berikutnya ada 3-6 tahun tuh fase inisiatif sama takut salah. Jadi ketika seorang anak di fase 3-6 tahun ini inisiatifnya kuat, apa-apa dia ingin tahu, apa-apa dia ingin coba gitu. Terus banyak nggak boleh gitu. Dia akan dengan sendirinya juga menenggelamkan kepercayaan dirinya gitu. Atau anak di fase 3-6 tahun ini kalau tumbuh besarnya itu dengan judgement gitu, dengan penghakiman, kamu salah, kamu harus begini, kamu harus nurut papa, kamu harus dengar mama, ya dia konteks secara ide, dia akan bertumbuh konteks secara emosional, secara kreativitas dan kejelian. Kembali lagi kejelian, kita sebagai orang tua harus benar-benar jeli melihat rasa minat dan bakat seorang anak gitu ya. Kalau nggak ngerti kan banyak tuh ya, yang psikolog atau psikiater yang memberikan semacam program psikososial buat anak ya, baik di sekolah juga ada banyak. Sekolah anak saya juga sering mengadakan tes minat bakat gitu ya. Ikuti saja dulu, sehingga kita sebagai orang tua tuh lebih tahu ini anak dominan apa sih yang harus dia lakukan. Kayak ketika dia tidak berprestasi di sekolahnya gitu, jangan lantas langsung di judgment gini, sebaiknya jangan. Mungkin ada bakat lain atau disiplin ilmu lain yang dimana dia bisa mengencourage dirinya, mengembangkan kepercayaan dirinya, mengembangkan dirinya. Justru itu yang harus didorong oleh kita sebagai orang tua seharusnya. Contoh kayak dia jelek di matematika, jangan dilesin matematika. Misalkan dia bagus di nari, ya les, berikan les privat nari atau les nari-nari gitu. Ya berikan saja, jangan isu atau permasalahan yang jelek tadi akhirnya dipaksa untuk dia bisa melakukan yang terbaik, itu akan justru menghambat gitu. Anak saya contohnya ya, anak saya itu lebih bagus di tahfiz ya, atau hafalan Quran, dan dia sudah mulai belajar bahasa Korea sekalipun otodidak, dia lewat nonton film drakor atau apa. But saya biarkan sampai dia bilang saya mau mendalami ini, dan akan saya support apapun itu. Justru yang hal matematika jelek, saya nggak pernah tersirat di otak saya untuk memberikan les tambahan, porsi tambahan belajar untuk dirinya memperkuat matematika. Enggak, saya nggak kayak gitu. Dan baiknya jangan seperti itu, sehingga senyumnya anak ya, air muka anak tuh masih bisa dia berikan kepada lingkungannya. Lalu ada fase 6-12 tahun ini motorik, lebih ke motorik ya, lebih ke bergeraknya seorang anak bertumbuh kembangnya itu lebih ke hal-hal yang bergerak. Ada
perkembangan yang lebih ke arah dia rajin atau inferioritas gitu. Inferioritas tuh ya apa ya namanya, ya dia ngerjakan tapi hanya dia kerjakan gitu. Nggak bener-bener dia dalami sampai hal-hal kecil yang ya itulah. Fase ini fase dimana rasa minat bakat itu mulai terlihat di umur 6 sampai 12 tahun. Ketika di usia ini tadi tuh kembali lagi tadi banyak penghakiman, banyak ini, banyak segala macam, banyak trauma ke dalam hidupnya, banyak banyak sesuatu yang nggak enak dalam dirinya, terutama di apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Seseorang anak di fase ini nih akan lebih mudah untuk menyalahgunakan narkoba karena suasana psikisnya itu benar-benar labil. Apa yang ditawarkan oleh zat adiktif atau narkotika atau narkoba jenis psikotropika itu adalah ketenangan. Ya. Lalu karena ini sifatnya motorik, dia akan mencari itu di luar rekan-rekan yang senasib penanggungan dengan dirinya. Dan kalau yang sifatnya motorik kan adanya di tongkrongan tuh ya, kebanyakan ya adanya di tongkrongan jalanan gitu, misalkan kayak anak pang atau geng motor, dan ya tongkrongan anak-anak sekarang deh yang wasting time-nya lebih nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, apapun itulah pokoknya. Dan itu banyak loh komunitas-komunitas ada yang sering-sering nongkrong-nongkrong di taman, di pinggir jalan, di mana. Bagus sebenarnya kalau ada hal yang dia kerjakan yang menunjang kreativitas, sebab lebih banyak yang nggak ada apa-apanya gitu, cuman buang waktu aja untuk menenangkan diri. Nah, pada komunitasnya tersebut ada yang menggunakan narkoba dan dia coba itu enak, sehingga banyak sekali ya, dari 4,2 juta sudah penyalahguna narkoba yang ada di Indonesia, 70%-nya itu anak di usia 14 sampai 21 tahun. Miris kan? Nah ini di mulai fase dia menuju fase genital tadi 6 sampai 12. Ketika rajinnya yang muncul ya masih bisa agak lebih aman, tapi ketika inferioritasnya yang lebih dominan, ya ini anak akan mencari hal-hal yang membuat dirinya tuh nyaman, karena sifatnya motorik, dia akan keluar, dia akan bergerak keluar gitu. Lalu di fase genital, ya fase genital ini 6 sampai 18 tahun, 12 sampai 18 tahun ini anak akan tumbuh dengan apa namanya, hormon biologis yang begitu mantap ya. Mulai namanya jatuh cinta, mulai senang dengan apa namanya lawan jenisnya, mulai mengagumi anggota-anggota tubuhnya, mulai tahu angle-angle di mana dia bisa cantik, kayak selfie gitu ya, dimiring-miringin gitu. Dia tahu sisi mana dirinya yang cantik gitu, sehingga hanya terobses dengan hal-hal tadi ya. Kalau ini nggak dicermati oleh kita sebagai orang tua, ya banyak tuh anak-anak di usia yang 12 sampai 18 tahun benar-benar melakukan terobosan-terobosan yang nggak bisa diduga lah sebelumnya ya. Karena fasenya adalah fase usia berani ya. Dari narkoba tadi atau dari dia mencari ketenangan, lalu dia ingin membuat citra dirinya itu di luar itu begitu glamor ya, begitu apa namanya itu update, begitu fashionable, begitu keren lah gitu ya, dengan baju bagus atau barang-barang branded, sehingga ini akan mendorong dia tuh lebih memahami bahwa keberhasilan hidup tuh lebih kebentuknya bentuk apa namanya, bentuk barang gitu. Jadi bukan lagi kesuksesan hidup yang atau ke satisfaction atau kepuasan hidupnya itu bukan lagi berdasarkan ketika dia meraih cita-citanya, enggak gitu, tapi lebih ke obsesi gitu terhadap trending sesuatu lah, baik baju atau jam tangan atau sepatu atau apa, dan
hanya untuk apa, prestisius saja, nggak ada prestasi yang dilahirkan gitu. Dan harus jeli Bu, ya di usia ini. Dan saya rasa kita sebagai orang tua di fase usia gini harus menanamkan nilai-nilai bahwa dia tuh bernilai buat kita. Lebih banyak sampaikan kata-kata yang membangun, cantik, ganteng, keren amat kamu, anak saya sih ya. Jadi ya, anak siapa nih, nggak kayak gitu lagi, udah harus anak kayak saya, anak Walid sih ya, cantik lah kalau keluar. Jadi dia tahu tuh bahwa dirinya tuh berharga, dirinya tuh bernilai ya. Harus jeli kita. Dan biasanya patahan-patahan psikososial ini tadi yang pada akhirnya bermuara kepada penyalahgunaan narkoba. Banyak saya temui sekali ketika dia sudah menyalahgunakan narkoba, side lainnya juga banyak, kayak kegagalan prestasi, kayak hilang respect kepada lingkungannya, dia lebih asik dengan dunia dan dimensinya, dia lebih suka hal-hal yang bersifat biologis atau seksualitas tadi, sehingga yang namanya seks bebas tuh wow, amazing sekali. Dan ada beberapa di catatan saya di beberapa kabupaten daerah dan kabupaten dan kota, seks bebas di kalangan remaja tuh udah bukan tabu lagi gitu ya. Jadi ya amat sangat miris, dan ini berkaitan sekali gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua atau abang atau saudara lah yang lebih tahu tuh ya, setelah nonton ini kan lebih dapat punya informasi tuh. Jadi harus tahu caranya untuk membuat dirinya tuh bernilai. Sehingga yang pertama ditanamkan itu aja deh, tanamkan bahwa dia itu bernilai, bahwa dia itu aset, dia itu value gitu ya. Seorang anak nih bukan hal-hal yang jelek, bukan hal-hal yang buruk buat hidup kita, but mereka adalah penunjang hidup kita, mereka adalah sangat bernilai buat kita. Jadi dia tuh akan tumbuh dengan kepercayaan diri, dia akan tumbuh dengan kreativitas, dia akan memunculkan kerajinan-kerajinan yang tadinya dia abaikan. Dia akan lebih nyaman dengan kita bercerita, dia akan lebih nyaman mengungkapkan sesuatu ide, mengungkapkan suatu keluh kesahnya kepada kita ketimbang di teman-temannya di luar sana. Patah psikososial ini memang membuat seorang anak nggak lama tuh untuk menyalahgunakan narkoba, atau dia mau mencoba narkoba, atau dia menggunakan narkoba. Miss kita tanpa pengetahuan kita gitu, yang membuat kita agak aneh ya, agak nggak nyangka deh. Kenapa? Mungkin di tahun 80-an orang gunakan narkoba tuh ya untuk kriminal ya, but di era milenial kayak seperti ini, orang menggunakan narkoba tuh ya memang tadi tuh adanya patahan-patahan psikososial atau patahan emosional dan psikisnya yang nggak mampu dia tata dengan baik, dia benahi gitu. Ini nggak bisa dianggap enteng ya. 70% dari 4,2 juta sudah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Mereka yang ada di usia 14 sampai 20 tahun, dan ini adalah fase di mana umur anak dalam kondisi pubertas ya, didorong dengan kemampuan motoriknya ya. Banyak tuh yang kami adopsi yang tadinya anaknya baik-baik gitu ya, Pak, sholatnya rajin, gerejanya rajin, iya nih nggak tahu nih teman-temannya Pak ya. Kembali lagi nyalain teman-temannya, kembali lagi nyalain lingkungannya. Buat saya nggak seperti itu contohnya ya. Ada kesaksian hidup saya deh, ini saya sampaikan ya. Saya di umur 18 tuh benar-benar hancur. Titik hidup saya tuh saya nggak tahu harus berbuat apa, dan saya ada distrust sama mama saya itu tinggi banget. Bahkan saya 6 tahun nggak pulang ke rumah ya. Jadi
marahnya saya kepada almarhum mama saya itu amat sangat luar biasa, kecewanya gitu ya. Tapi dalam perjalanan hidup saya ditampung tuh atau diterima oleh sebuah keluarga ya. Keluarga Tante Misye dan Om Niko di Raden Saleh, Jakarta Pusat. Ya beliau amat sangat concern, bahkan saya ini ya nggak cuma teman akrab anaknya saja, tapi dianggap kayak udah anggota keluarganya gitu, diberikan kasih sayang begitu begitu sama dengan sayangnya dia kepada anak-anaknya, kepada Kavanda, kepada Kak Aceh dan kepada David, DP ya. Sama sayangnya itu, bahkan semua anggota keluarganya pun begitu respect dengan kehadiran saya. Dan disitulah saya mulai mau mengerti itu bahwa apa yang saya lakukan itu salah ya. Begitu frontalnya saya sama mama saya, begitu kerasnya saya sama mama saya itu ternyata salah, dan saya nggak ngerti itu. Saya anggap dulu mama saya itu kolot ya, jadi rupanya saya nggak ngerti hebatnya kolotnya mama saya itu, seperti bangun tidur harus bersihin tempat tidur, makan bareng di meja makan, saya nggak tahu tuh fungsi-fungsinya itu. Nah, di rehabilitasi narkoba Humas Sasmita itu yang kami berikan ya, psikososialnya dalam bentuk momen sampling dan time sampling. Momen samplingnya kayak tadi itu, bangun tidur lo harus bersihin kamar ya. Kamar mandi harus bersih, siapapun yang pakai ya, piring harus ditaruh di tempat di cucian piring. Kalau melihat itu berantakan dan banyak, cuci saja, nggak usah hitung-hitungan ini yang pakai siapa enggak. Itu yang kami lakukan di sini, membalikan ajaran-ajaran lama yang kolot tadi itu, yang dianggap nggak penting tadi itu di kehidupan residen yang kami adopsi di Humas Sasmita. Ya, itu salah satu bentuk psikososial. Juga ada time sampling ya. Time sampling di mana ada beberapa waktu yang dia nggak bisa nolak tuh, sekalipun dia ada kegiatan apa gitu. Misalkan di sini dia ada sholat misalnya, atau kalau dia Kristen dia harus sebulan sekali harus ikut 2 puasa Easter di wisata religi di Salaka sana, di Gunung Salak. Atau dia Hindu atau dia Buddha atau beragama yang bukan Islam, itu kami bawa ke sana sebulan sekali. Jadi time sampling juga memperkuat psikososial yang Humas Sasmita berikan. Patah psikososial tadi juga akan berakibat seorang anak tuh hilang kreativitas dan hilang untuk mengembangkan rasa minat dan bakatnya. Hal ini juga saya dapat ketika keluarga Om Niko dan Tante Misye itu memberikan beberapa masukan. Kamu berbakat di situ loh, Ja. Kamu coba deh ini deh, kamu coba deh itu. Jadi saya mau mulai mencoba tuh ketika ada yang mengingatkan saya tentang bakat dan minat dan apa yang jadi apa yang kuat, apa yang saya rasakan tadi. Dan gak ada salahnya ketika kita mau membantu seseorang yang ingin keluar dari ketergantungannya, ingin keluar dengan kebutuhan narkobanya, ya dengan hal-hal tadi. Khususnya di Humas Sasmita ini, kami siap membantu solidar semua untuk bisa menjadi buddy bagi mereka atau konselor bagi mereka. Karena kegiatan kami juga tidak berfokus kepada kegiatan program rawat inap saja, enggak. Kami lebih dominan ke kampanye, lebih dominan ke pencegahan ya. Kami ada 3, pencegahan, deteksi dini, dan putus narkoba. Kami justru lebih concern di pencegahannya, karena buat kami detoksifikasi atau pengeluaran zat adiktif di dalam tubuh mudah kok. Mau detoksifikasi medis, mau detoksifikasi program herbal, mudah buat kami. Yang susahnya itu yaitu memberikan nilai-nilai inspiratif yang membuat adaptasinya itu para pecandu narkoba membuat greget baru
untuk para penyalahguna narkoba tuh untuk lebih baik lagi dalam menggapai kepuasan hidupnya, atau sampai dia tahu apa yang harus dia kerjakan, sampai dia bisa meraih cita-citanya. Itu karena esensinya rehabilitasi narkoba ya cuma satu, yaitu quality of life, hidup yang berkualitas. Cara mencapai hidup yang berkualitas adalah dengan adanya satisfaction atau kepuasan hidup yang dialami oleh insan manusia. Caranya agar puas dengan kehidupannya ya untuk bisa meraih kepuasan hidupnya ya dengan cara meraih cita-citanya. Itu saja. Jadi kami nggak berfokus hanya di kegiatan merawat inapnya saja, enggak ya. Kami ada 3 kampanye sistemik, kampanye organik, dan kampanye simpatik. Kampanye sistemik itu kami mengundang beberapa teman-teman di komunitas untuk menjadi konselor ya di rehabilitasi narkoba, di mana saja boleh. Tahapannya, cara-caranya agar kita bisa diterima, agar kita bisa masuk, menyampaikan ide-ide baru, menyampaikan hal-hal yang inspiratif ke para pengguna narkoba ini dengan teknik-teknik tersendiri yang lebih humanis, behavioristik, dan analistik. Ada kelasnya yang kami buat 3 bulan sekali di Humas Sasmita. Buat solider semua yang terbeban atau tergerak ingin menjadi konselor rehabilitasi narkoba, boleh hubungi kami di 0812 9338 7404 kalau ingin jadi konselor ya. Boleh hubungi, nanti kami akan kasih tahu jadwal kelas kami di kelas konselor kampanye simpatik, kampanye sistemik. Lalu ada kampanye organik. Kampanye organik ini kami melibatkan pihak sekolah, kampus, akademisi, komunitas, paguyuban, LSM, atau apapun bentuknya kami libatkan gitu. Dimana kami akan melakukan kampanye-kampanye untuk kasih tahu ini loh narkoba, ini loh bentuknya, ini loh rasanya, ini loh efeknya, dan ini loh akibatnya. Ya biasanya lewat sekolah, karena kami concern di usia 14-20 tahun tadi ya, kami wilayah pelayanan kami ya di situ tuh. Dan antusias sekali ya, banyak SMP atau SMA dan akademisi yang mengundang kami untuk melakukan kampanye anti narkoba di tempatnya. Buat solider juga kalau berkenan atau mau mengadakan kegiatan kampanye anti narkoba di Karang Tarunanya kah, di lingkungan RT-nya kah, di lingkungan kelurahannya kah, atau apapun itu, silakan jangan ragu untuk menghubungi kami di 0812 9338 7404, dan itu ada WA-nya ya. Dan kampanye yang terakhir adalah kampanye simpatik. Ini biasanya kami mengambil momentum-momentum ya, kayak 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, Hari Ibu, pokoknya hari-hari besar nasional ya, Hari Pendidikan, di mana kami mengadakan eventnya itu penggalangan tanda tangan gitu ya, penggalangan dukungan lewat tanda tangan dan donor darah ya. Biasanya setelah itu kami camping gitu, pergi kemana gitu ya. Buat solider yang ingin bergabung bersama kami di komunitas anti narkoba ini atau komunitas Humas Shelter ini, boleh, jangan ragu-ragu. Kami ada grup WhatsApp-nya. Kalau ingin tahu banget informasi yang baik, informasi yang mendukung kita untuk bisa menjadi saluran inspiratif buat mereka yang menyalahgunakan narkoba, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Hubungi kami di 0812 9338 7404. Kembali lagi ke tema Sini Duduk Samping Aku yang ke-21 kali ini, dengan tema patah psikososial dan penyalahgunaan narkoba, dan ini berkaitan erat. Penyalahgunaan narkoba tidak selalu bicara tentang lingkungan ya. Saya ambil contoh kayak gini. Ikan di laut kita pancing, lalu kita bersihkan dan kita bakar, kita makan. Apakah ikannya merasa asin? Tidak ya. Contoh yang kedua,
ikan mati yang ada di laut. Nggak usah lama-lama deh, 2-3 jam dia itu ikan di laut. Kita angkat, kita bersihkan, kita goreng, rasanya asin. So, apa itu maknanya? Ternyata ada nilai kehidupan yang membuat hidup seseorang itu tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Seorang orang yang mengalami atau menyalahgunakan narkoba ini adalah orang-orang yang nggak hidup itu di lingkungan. Mereka mungkin hidup secara lahiriah, mati secara mental dan psikis. Itu yang saya maksud. Batas psikososial tidak bisa dianggap enteng. Pentingnya pemahaman parenting, penting. Pentingnya pemahaman kita sebagai jadi orang tua, penting. Pentingnya kita mengetahui hal-hal yang menginspirasi buat mereka, penting. So jangan ragu untuk membuat hal-hal penting tadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita menjadi insan manusia yang penting bagi kehidupan seseorang, kita sudah menjadi insan manusia yang berani berkata, sini duduk samping aku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.